Untuk saya nih Mbak ya pertanyaannya? Iya, betul. Ya, baik. Oke, terkait uji coba kelas standar sebetulnya, Kementerian Kesehatan sudah, diberlakukan di beberapa rumah sakit vertikal ya, rumah sakit milik, Kementerian Kesehatan ya, sudah dilakukan itu. Kalau nggak salah itu ada sekitar 5 rumah sakit yang sudah dilakukan uji coba itu. Dan mungkin di rumah sakit swasta sangat terbatas, hanya sedikit ya, sedikit sekali dua rumah sakit yang dilakukan uji coba untuk kelas standar. Nah, padahal kami di rumah sakit swasta itu 65% dari rumah sakit yang existing itu adalah rumah sakit swasta. Jadi artinya hampir 1.900 adalah rumah sakit swasta. Nah, ini yang, kami harapkan nih uji coba di rumah sakit swasta ini jauh lebih banyak juga gitu loh. Karena kita tahu teman-teman ini sebetulnya sekarang itu sebetulnya tidak siap mereka untuk dilakukan, pelayanan dengan kelas standar ini gitu ya. Jadi kami itu tentunya membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Bayangkan kalau nanti di dalam kelas standar itu harus ada 4 tempat tidur, jaraknya tertentu, ya, luasnya tertentu di situ. Nah, ini akan kesulitan sekali, terutama mungkin di rumah sakit tipe D ataupun tipe C yang tadinya mempunyai kelas 2 ataupun kelas 1 cukup banyak. Nah, ini kan akan kesulitan. Nah, ini juga teman-teman rumah sakit yang, gedungnya terbatas, fasilitasnya terbatas, akan kesulitan untuk memenuhi itu. Dan kalau ataupun memenuhi, itu rasanya membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Mungkin ini bisa diatasi kalau rumah sakit itu mungkin membangun atau, membuat gedung baru. Nah, saya harapkan ini, kesulitan-kesulitan ini tentunya pemberlakuannya bagi kami di rumah sakit swasta itu, mengharapkan ini bertahap gitu ya, bertahap. Sebetulnya dengan menurut kami gitu ya di lapangan dengan penerapan kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 sekarang itu sebetulnya sudah cukup baik ya. Pelayanan-pelayanan yang sekarang berjalan itu sudah cukup baik. Tinggal bagaimana kita meningkatkan mutu ya, mutu pelayanannya sama-sama supaya pasien yang hadir yang datang ke kami juga puas, kami juga rumah sakit juga bisa melayani pasien dengan baik. Jadi sebetulnya harapan kami adalah bagaimana mungkin yang kelas standar ini bisa ditinjau kembali lah karena kesiapan-kesiapan yang di rumah sakit swasta ini masih membutuhkan waktu. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan berikutnya terkait dengan Pak Menkes terhadap nanti tarif gitu ya. Sebetulnya tarif ini hampir dari tahun 2016 sampai sekarang bayangkan Mbak, tidak ada penyesuaian sama sekali ya, tidak ada kenaikan sama sekali. Kalau tadi kita bicara bagaimana UMR kita tahun ini mau naik gitu, bagi kami adalah di rumah sakit deg-degan juga tentunya ya. Ya sebelum-sebelumnya juga UMR sudah naik, kita obat-obatan juga sudah naik. Kita juga ingin kesejahteraan tenaga medis yang ada di rumah sakit juga tentunya eh, ada penyesuaian lah, ada Baik. peningkatan. Nah, kami harapkan dengan kenaikan tarif ini juga bisa membuat rumah sakit ini bisa meningkatkan mutu dan kesejahteraan nakes juga bisa lebih baik. Kalau menurut Anda apa saja tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan kelas standar ini ya Pak? Singkat saja Pak. Iya, bagi kami di teman-teman rumah sakit swasta tadi saya, katakan bahwa membutuhkan sumber daya yang tidak kecil ya. Mungkin teman-teman di rumah sakit pemerintah sudah disiapkan insentif APBN untuk persiapan kelas standar ini. Nah, kami tidak ada bentuk insentif nih dari pemerintah terhadap, swasta ini, padahal pembayaran yang kami terima itu relatif sama. Nah, jadi kami harusnya ada bentuk-bentuk insentif lah ya, insentifnya mungkin tadi jangka waktunya yang lama bagi kami gitu ya, bertahap tentunya menyesuaikan dengan, kemampuan di kami gitu loh. Nah, ini kami harapkan jadi kalau memang ini mau diberlakukan, kami harapkan ada insentif dari, pemerintah. Terima kasih.